Salam satu profesi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menjadi keamanan security perusahaan atau pabrik industri. Berikut adalah contoh fungsi sebagai satpam security sebuah perusahaan atau pabrik, yaitu antara lain sebagai penjaga keamanan setiap aset yang dimiliki perusahaan di dalam lingkungan perusahaan dari berbagai macam kejahatan baik dari internal maupun eksternal, sebagai gerbang utama mobilisasi keluar dan masuk dari lingkungan perusahaan untuk semua aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan. Sebagai gerbang utama mobilisasi keluar dan masuk dari lingkungan perusahaan, ya tadi. Nah, satu, menjaga keamanan lingkungan perusahaan. Berikut adalah hal-hal yang merupakan menjaga kemampuan atau keamanan lingkungan di perusahaan, antara lain yaitu menciptakan keamanan lingkungan perusahaan atau pabrik industri secara integral, seperti melakukan protokol di lingkungan pabrik untuk memastikan bahwa area pabrik aman dan gangguan kejahatan oleh pihak internal perusahaan, yaitu pekerja, yaitu karyawan. Menciptakan keamanan di lingkungan perusahaan atau pabrik industri secara eksternal, seperti melakukan penjagaan di pos-pos yang sudah disediakan oleh perusahaan, melakukan pengecekan fisik terhadap pekerja atau karyawan pada saat kepulangan kerja karyawan di pos-pos sudah disediakan. Kedua, sebagai checker barang yang masuk ke lingkungan perusahaan. Setiap ada supplier barang dari luar yang akan masuk ke lingkungan perusahaan, maka pintu utama yang harus dilewati oleh supplier barang adalah satpam atau security. Dan disinilah peran pertama seorang security atau satpam untuk mengkonfirmasi dan mengolah data tentang identitas supplier barang tersebut. Contoh data atau identitas yang perlu diketahui oleh security atau satpam tersebut adalah sebagai berikut: kelengkapan surat izin dari supplier tersebut. Kedua, tentang identitas supplier barang yang itu sendiri. Tentang identitas perusahaan dari supplier barang, tentang barang yang dibawa, baik segi nama barang, jumlah barang, dan jenis barang. Tentang penerimaan barang tersebut atau identitas karyawan yang akan menerima barang tersebut. Tentang identitas kendaraan dibawa oleh sang supplier barang. Tentang waktu penerimaan barang tersebut oleh security, baik secara tanggal, bulan, dan jam penerima, dan lain-lainnya tergantung prosedur masing-masing perusahaan di dalam penerimaan barang dari luar. Semua hal-hal tersebut dikomunikasikan pada buku laporan kerja setiap hari. Nah, yang ketiga, sebagai checker data barang yang keluar dari perusahaan. Setiap ada barang dari dalam pabrik atau perusahaan yang akan keluar dari lingkungan perusahaan, maka pintu terakhir yang harus dilewati oleh pembawa barang adalah satpam atau seorang security. Kadang kala sebuah perusahaan mengeluarkan barang keluar lingkungan pabrik untuk keperluan tertentu, misalkan satu, mengeluarkan barang atau mesin untuk dilakukan perbaikan dari luar. Dua, mengeluarkan barang atau benda karena ada kesalahan tertentu dari pihak supplier barang. Tiga, mengeluarkan barang atau produk sebagai kebutuhan pokok di bidang ekspor dan produk. Empat, dan lain-lainnya. Hal-hal yang
harus dicatat pada dokumentasi buku laporan security tentang barang keluar adalah sebagai berikut. Kelengkapan surat jalan dari barang tersebut, tentang identitas barang itu sendiri, tentang perusahaan yang dituju barang, tentang barang yang dibawa, baik senang barang, jumlah barang, dan jenis barang, tentang identitas kendaraan yang dibawa oleh sang pembawa barang, tentang waktu barang tersebut keluar dari pabrik, baik secara tanggal dan tahun bulan barang keluar. Demikian video kali ini yang bisa saya sampaikan, dan masih ada 3 lagi jumlahnya, soalnya kurang lebih 6, yaitu melakukan cek surat izin keluar, briefing kerja, dan lakukan kebugaran fisik. Jangan lupa tonton terus video channel Sona Menerona, jangan lupa tombol subscribe-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan, jangan lupa. Wassalam.